Masih zaman pakai kantong plastik konvensional. Seberapa sering sih kita menggunakan kantong plastik dalam satu hari? Plastik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Namun, di balik kepraktisannya tersimpan jejak panjang kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kini sudah saatnya kita beralih menuju inovasi yang tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menerapkan konsumsi dan produksi bertanggung jawab manifestasi SDGs Point 12. Ini bukan sekedar khayalan, melainkan visi nyata hilirisasi yang sedang kami bangun, di mana kemasan ramah lingkungan merupakan fondasinya. Mari berkenalan dengan produk inovatif GoPlus. Komersialisasi kantong plastik biodegradable dari limbah kulit jagung berteknologi hidrolisis enzimatik sebagai alternatif solusi untuk pengurangan limbah plastik dalam mendukung SDGs 12. Kami dari tim Cakrawala 1 dari Universitas Negeri Malang yang beranggotakan Eka, Fitri, dan Rizka di bawah bimbingan Ibu Hanjar Ikrimananda SPDM Akun mengajak Anda untuk melihat kesempatan yang menjanjikan dalam mengubah limbah menjadi sesuatu yang bernilai jual dan berdaya saing. Penggunaan kantong plastik di Indonesia mencapai 182,7 miliar per tahun dan diprediksikan akan terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Kak Fazoli, sebagian besar plastik yang diproduksi secara global bersifat tidak mudah terurai, sehingga menciptakan penumpukan limbah dan senyawa berbahaya di darat dan perairan. Penggunaan kantong plastik yang semakin kompleks dan dampaknya terhadap lingkungan telah mendorong kesadaran global akan pentingnya penggunaan produk yang ramah lingkungan. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 75 Tahun 2019 tentang himbauan penggunaan kemasan yang mudah terurai oleh para produsen. Regulasi ini menjadi sinyal kuat bahwa keberlanjutan kini mulai diutamakan dalam praktik bisnis. Perubahan ini mulai terlihat pada sektor swalayan. Balea menyatakan bahwa 52% swalayan di Malang saat ini telah menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Tren gaya hidup yang ramah lingkungan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan pasar terhadap produk plastik biodegradable. Menurut Dana Reksa Research, diketahui bahwa permintaan pasar terhadap produk plastik biodegradable di Indonesia saat ini kian meningkat setiap tahun dengan presentase sebesar 4,65%. Sangat disayangkan apabila tren kenaikan permintaan pasar tidak diimbangi dengan kualitas produk yang beredar. Dikutip dari ALESI 2021, faktanya produk plastik biodegradable yang beredar di pasaran saat ini masih memiliki ketahanan yang kurang kuat untuk membawa barang dengan beban yang lebih berat, serta durasi terurainya masih cukup lama berkisar 3 hingga 5 tahun, dan juga harganya yang masih relatif kurang terjangkau. Oleh karena itu, Koplas hadir sebagai inovasi kantong plastik biodegradable dari limbah kulit jagung berteknologi hidrolisis enzimatik sebagai alternatif solusi untuk meminimalisir masalah limbah plastik serta mewujudkan hilirisasi produk yang berdaya saing. Koplas mengkombinasikan kandungan serat dan selulosa dari kulit jagung. Menurut Rahman, kulit jagung memiliki kandungan serat berkisar antara 38 hingga 50% dan kandungan selulosa sebesar 44%. Koplas dikembangkan dengan teknologi hidrolisis enzimatik yang berfungsi untuk memecah komponen non-selulosa seperti hemiselulosa dan juga lignin, sehingga menghasilkan selulosa yang lebih bersih dan murni. Dari pemilihan bahan baku dan juga teknologi yang diterapkan menjadikan Koplas memiliki berbagai keunggulan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ketahanan yang kuat. Kantong plastik Koplas memiliki ketahanan yang kuat karena kandungan serat yang ada pada kulit jagung berkisar hingga 50%. Sehingga Koplas dapat membawa barang hingga 5 kg. Yang kedua, lebih cepat terurai. Senyawa biologis pada kantong plastik Koplas hanya membutuhkan waktu 12 bulan saja untuk dapat terurai secara alami di dalam tanah. Yang ketiga yaitu UV protection. Kulit jagung diketahui memiliki kandungan senyawa fenol yang berfungsi sebagai fotoprotektor terhadap sinar UV, sehingga Koplas dapat melindungi barang dari efek buruk paparan sinar UV yang dapat mempengaruhi kandungan, warna, tekstur dari barang yang dimuat. Yang keempat yaitu bersifat isotermal. Selulosa diketahui bersifat isoterm atau tidak mengantarkan panas. Dengan kandungan selulosa pada kulit jagung hingga 44%, maka Koplas dapat meminimalisir perpindahan panas dari lingkungan luar, sehingga barang yang rentan berubah wujud akibat perubahan suhu dapat terjaga dengan baik. Tentunya dari berbagai keunggulan tersebut mampu membawa Koplas bersaing dengan kompetitor sejenis di pasaran.
Koplas lebih unggul apabila ditinjau dari segi harga, kekuatan, lama waktu terurai, dan juga teknologi yang diterapkan. Koplas berisikan 25 pieces per paknya, dikemas dengan kemasan eco-pack dengan bahan yang sama seperti kantong plastik Koplas sehingga tidak mencemari lingkungan. Rincian perhitungan biaya produksi menghasilkan harga jual sebesar Rp20.000. Dengan harga yang terjangkau, Koplas tidak hanya menawarkan solusi yang ramah lingkungan, tetapi juga memastikan kualitas inovasinya. Hal tersebut dibuktikan melalui quality control yang telah kami lakukan melalui pihak ketiga. Di antaranya adalah quality control biodegradasi, FTIR, UV-Vis, IR-UV-Vis, dan quality control berdasarkan SNI kantong plastik biodegradable. Quality control merupakan langkah awal dalam memastikan standar mutu yang dihasilkan. Koplas telah melalui pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi, yang mana untuk mengetahui sejauh mana inovasi ini siap diterapkan atau diimplementasikan secara nyata di lapangan. Melalui pengukuran TKT diketahui implementasi teknologi pada kantong plastik Koplas berada pada level TKT 8, yang artinya siap untuk dikomersialisasikan atau digunakan secara luas. Dalam menentukan peluang pasar, kami menetapkan analisis segmenting pada swalayan yang tertarik dengan green lifestyle. Dengan targeting kami, yaitu swalayan Semalang Raya, serta positioning kami sebagai produk plastik biodegradable yang memiliki ketahanan kuat dan dapat terurai dalam waktu 12 bulan. Dari analisis tersebut, kami berhasil menentukan target pasar potensial yang sesuai dengan karakteristik dari produk kami, yaitu swalayan Semalang Raya dengan jumlah 13.650. Dalam hal pemasaran, kami mengusung konsep green marketing yang kami terapkan dengan tujuan untuk merangsang dan mempertahankan perilaku konsumen yang ramah lingkungan. Dalam memperluas jangkauan pasar, Koplas telah dipasarkan melalui berbagai event seperti pameran, bazar, dan Car Free Day. Saat ini, Koplas telah bekerja sama dengan 6 swalayan dan melakukan konsinyasi dengan 4 toko plastik di Kota Malang. Kerjasama yang dilakukan tidak sebatas dalam satu wilayah saja. Koplas telah mendapatkan tawaran kerjasama dengan TPS 3R Valkin Organik di Makassar, yang saat ini secara resmi telah menjadi agen Koplas di daerah Makassar. Penjualan secara online juga telah kami lakukan melalui marketplace Shopee, Tokopedia, dan juga laman website. Hingga saat ini, Koplas telah terjual sebanyak 1.680 pak dengan pemerolehan omset sebesar Rp33.600.000. Dari hasil penjualan tersebut, Koplas mendapatkan review yang sangat memuaskan dari konsumen. Dibuktikan dengan 6 swalayan yang bekerja sama dengan kami melakukan repeat order. Hingga saat ini, kami telah berprogres dalam pengembangan inovasi Koplas dengan capaian sebagai berikut. Kami telah melakukan kerjasama dengan partner bisnis dalam hal ini yaitu supplier bahan baku, yaitu komunitas petani jagung dan toko kimia Nura Gemilang. Kami juga telah melakukan kerjasama dengan Karunia Utama dalam pencetakan Koplas dan Vaksil Kreatif dalam hal penyablonan, dukungan dan validasi dari instansi pemerintah. Dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Tidak hanya itu, untuk memaksimalkan potensi keberlanjutan, Koplas juga telah mendapatkan legalitas usaha berupa nomor induk berusaha. Selain itu, Koplas juga telah melakukan pengajuan hak paten atas formulasi dan merek dari produk kami. Berdasarkan strategi komersialisasi yang telah kami terapkan, dapat diproyeksikan bahwa omset penjualan Koplas akan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 260 juta pada tahun kelima. Koplas merupakan keberlanjutan dari PKMK tahun 2024 yang telah berhasil memperoleh medali emas pada PIMNAS 37 di Universitas Airlangga. Pencapaian tersebut tidak hanya membuktikan kualitas dan inovasi produk, tetapi juga memperkuat validasi Koplas sebagai solusi yang layak untuk dikembangkan lebih lanjut ke tahap komersialisasi. Pada tahun ini, kami sedang melengkapi perizinan usaha dan mengajukan hak paten atas formulasi dan merek. Pada tahun kedua, kami memerlukan tambahan modal sebesar 87 juta untuk mendirikan rumah produksi, pengadaan alat produksi, dan perluasan pasar di Jawa Timur. Pada tahun ketiga, kami berencana melakukan ekspansi pasar di Indonesia dan melakukan diversifikasi produk menjadi plastik kiloan. Koplas tidak hanya bertujuan untuk melestarikan lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang baru dan inovatif dan berkelanjutan. Koplas, be healthy, be environmental friendly.